Hello happy people, halo para telebolo lovers, apa kabar semuanya? Semoga kamu baik-baik aja. Gue Valeska kembali hadir di depan kalian semua untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang seputar perkembangan artis-artis India. Dan kali ini kita tahu bahwa selama sepekan ya kita masih berkabung, India juga berkabung karena kehilangan salah satu aktor muda berbakat Bollywoodnya, yaitu Sushant Singh Rajput yang memilih untuk mengakhiri nyawanya dengan tragis. Sushant tewas gantung diri pada hari Minggu di kamarnya ya. Jadi ditemukan dia itu menggantung dirinya di kipas angin langit-langit dinding kamarnya. Well, this is so sad and so shocking. Everybody terkejut ya kan. Kok bisa masih muda, usia 35 tahun, ganteng, populer, dan dia udah punya banyak film di Bollywood, tapi dia memilih untuk bunuh diri. Ini jadi perbincangan panjang ya kan. Dan terakhir ini belakangan diketahui Sushant itu mengalami depresi selama 6 bulan terakhir karena kabarnya ada sekitar lebih dari 5 judul film dia yang hilang, yang tidak dia dapatkan atau di hold atau nggak jadi tayang. Well, this is devastating. Memang ini menyedihkan. Tapi pertanyaan gue sebenarnya setelah gue baca sekian artikel riset dan mendengar apa kata publicist dan jurnalis di India, apakah pertanyaan gue, apa memang harus bunuh diri? Apakah bunuh diri jalan satu-satunya untuk menghadapi rasa sedih, kekecewaan, depresi yang kita alami? Itu pertanyaan gue satu. Karena Sushant Singh itu sayang banget, dia itu salah satu aktor yang berhasil ya, aktor TV maksudnya. Di India itu aktor TV sangat dipandang sebelah mata, ibaratnya itu ya remahan-remahan rengginang gitu. Apa sih gitu kan dibanding nama-nama besar Bollywood. Tapi Sushant Singh Rajput itu bisa membuktikan dia yang tadinya main serial TV yang sempat tayang di Jakarta, yaitu Archana Mencari Cinta, itu tayang di India tahun 2009 sampai 2014. Nah, si Sushant ini bisa menembus Bollywood dari aktor TV yang gak ada apa-apa tanpa koneksi sama sekali. Bapaknya bukan aktor, bapaknya bukan produser, bapaknya bukan sutradara atau penulis, bapaknya cuman pensiunan pegawai negeri. Tapi Sushant bisa berangkat sendiri dari yang cuman pemain TV yang dianggap recehan di sana ya, sampai dia bisa masuk loh, menembus Bollywood, main di salah satu film Amir Khan yaitu PK tahun 2014 sama Anushka Sharma. Gue ngerasa itu tuh udah satu prestasi yang luar biasa karena di sana tuh susah banget. Jadi salah satu aktor TV yang pernah ketemu sama gue di Jakarta dan kita pernah interview, off the record bilang bahwa memang dari aktor TV ke Bollywood itu susah banget. Apalagi kalau kamu nggak punya nama belakang Kapoor, nggak punya nama belakang Bachchan gitu kan, keluarga kamu tuh bukan salah satu orang berpengaruh di industri perfilman Bollywood, kamu perlu ekstra usaha, kamu perlu benar-benar kerja keras. Karena semuanya itu jaringan industri ini dikuasai oleh keluarga-keluarga besar artis. Oke, tapi bukan berarti nggak bisa. Karena salah satu yang membuktikan bisa yaitu adalah Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan dulu berangkat juga dari aktor TV. Kemudian dia bisa dikenal, bisa jadi legend di Bollywood. Terus siapa lagi ya, ada Akshay Kumar, dia bisa nggak pakai koneksi tapi dia bisa populer di Bollywood. Nah, menurut gue Sushant itu udah keren banget loh, udah bisa ke Bollywood dan filmnya juga udah banyak. Selain ada film PK yang dia main bareng Amir Khan dan juga Anushka Sharma, dia ada film Chikore, dia main sama Shraddha Kapoor. Terus dia ada film Kedarnath yang baru di tahun 2019 yaitu sama Sara Ali Khan. Kemudian ada film lagi kerjasama dengan Disney yang belum keluar dan kabarnya para fansnya meminta untuk film ini segera ditayangkan. Sebenarnya banyak. Oh ya, ada satu lagi film MS Dhoni di Untold Story. Dia memerankan salah satu tokoh kriket nasional India. Ini kisah nyata dan hebatnya dia memerankan sampai 3 peran di situ. Itu kan keren banget ya. Nah, belakangan ini kematian tragisnya si Sushant berbuntut pada kisah nepotisme di Bollywood. Jadi Sushant dianggap adalah salah satu korban dinginnya dan kejamnya industri Bollywood. Sebegitu mereka sangat bersikap dingin dengan pendatang dari luar
yang ibaratnya non keluarga artis. Mereka-mereka ini yang disebutkan yaitu adalah yang mengganggu karirnya Susan sampai akhirnya jadi depresi, diduga adalah Salman Khan dengan Salman Khan house productionnya. Jadi Salman Khan ini katanya nge-ban Susan Singh sehingga dia juga dijegal. Jadi Salman Khan bilang ke rumah produksi besar lainnya agar nggak usah pakai Susan Singh Rajput. Ini belum tahu ya, masih diuji kebenarannya. Kemudian kedua ada nama Aditya Chopra, yaitu produser dan sutradara besar di India yang biasa bikin film-film besar dan box office. Dikabarkan juga ini nge-ban lah ya istilahnya Susan, karena di tahun 2013 Susan pernah menolak untuk bermain di filmnya Aditya Chopra yaitu Ram dan Leela. Film ini akhirnya, film Ram dan Leela diperankan oleh Ranveer Singh. Akhirnya karena menolak, kemudian katanya ya ini belum teruji juga, masih diduga selanjutnya si Susan tidak mendapatkan film-film dari rumah produksi yang udah sangat established ini, punyanya Aditya Chopra. Nama ketiga yang disangkut pautkan adalah Karan Johar. Kita tahu bahwa Karan Johar adalah seorang produser dan juga sutradara ternama di India yang menghasilkan film Kuch Kuch Hota Hai. Nah, gengnya Karan Johar ini memang selalu artis-artisnya dipakai terus seperti Alia Bhatt, Siddharth Malhotra, Varun Dhawan. Nah, ini yang gue agak nggak make sense sih kenapa Karan Johar dibawa-bawa, karena kan acara talk show-nya dia pernah nyinggung nama Susan Singh dan dibuat jadi permainan. Terus ini dibilang jadi salah satu penyebab Susan bunuh diri juga atau depresi. Kalau yang part ini ya, khusus Karan Johar, menurut gue sih agak kurang fair gitu, karena kan itu di acara talk show. Nah, terus ditemukan juga katanya Susan ini pernah saking desperate-nya nih ya, ngomong di Instagramnya, di feed, di salah satu komentarnya, menanggapi komentar fans, dia bilang please tolong tonton film gue, karena kalau lo nggak nonton film gue bakal ditendang dari Bollywood, karena gue di Bollywood gue nggak punya siapa-siapa, gue nggak punya godfather atau ayah yang punya nama besar di industri ini. Nah, memang segitunya gitu kan. Jadi padahal tapi kalau dilihat lagi ada kok filmnya Susan Singh yang sebenarnya hit, yang box office, salah satunya kayak Darnat ya. Jadi gue nggak ngerti kenapa harus bunuh diri. Terus kalau memang bisa jadi kalau memang orang-orang ini misalnya tadi nama-nama besar tadi bersikap dingin, kurang ramah, itu bisa aja sih. Kemudian ada yang bilang bahwa si Susan Singh ini dalam salah satu wawancara bilang kalau dia nggak diundang ke pesta-pesta di Bollywood gitu kan. Terus dikuatkan lagi dengan pernyataan Kangana Raut bahwa kenapa film-filmnya Susan nggak masuk ke penghargaan, nggak mendapatkan penghargaan. Kenapa Susan sendiri belum menyambut penghargaan, padahal aktingnya luar biasa keren. Well, memang ini terjadi ya di industri perfilman, industri hiburan. Nggak semua bisa dapat penghargaan. Sometimes memang ketidakadilan itu terjadi, kita tahu. Tapi lagi-lagi tadi, apakah memang harus bunuh diri? Sumpah gue sih sampai hari ini masih wow, nggak percaya banget gitu kan. Karena he's very talented, he's very handsome, he's very humble. Dia orangnya humble banget ya kan. Kalau kita lihat dari video-videonya, itu sih sangat disayangkan. Nah, memang ini kita kembali ke diri kita masing-masing. Gue rasa kalau kita masih punya harapan, kita nggak akan semudah itu mau memutuskan bunuh diri, ya nggak sih? Dan satu lagi, memang mungkin kita seringkali mengharapkan karir kita, mengharapkan kita lebih sukses, lebih eksis dari seseorang yang lebih berkuasa gitu. Tapi sebenarnya ini satu langkah yang agak salah sih, karena kita mengharapkan hidup kita lebih baik dari manusia yang kita anggap wow dia berkuasa loh, wow dia populer loh, mungkin dia bisa membawa gua ke ketenaran yang lebih lagi, wow dia kaya raya loh. Terus menurut gue hati-hati, meskipun manusia yang berstatus tinggi itu adalah teman lo sendiri, sahabat lo sendiri gitu kan ya, belum tentu dia menjamin kepastian karir dan hidup lo. Seriously, karena gue sendiri pun mengalami gitu, yang namanya kecewa dijanjikan sama temen gue, padahal kan untuk dibantu, untuk di ini,
well finally mana? Nothing. Atau gue gagal dalam salah satu project, itu bisa aja terjadi. Tapi kembali lagi, harusnya kita berharapnya memang jangan sama manusianya, tapi sama yang punya kehidupan ini dong. Yang punya kehidupan ini siapa? Tuhan. Tuhanlah sumber ya kan segalanya. Yang punya kehidupan, dia sebenarnya yang punya jalur-jalur pekerjaan apapun itu gitu. Ini yang kita sering lupa, sehingga kita cepat putus asa, kita cepat putus depresi, kita cepat kecewa karena manusia. Itu kalau diukur sama perjuangannya Susan yang udah sampai gila, udah keren banget sampai di sini, itu kan sayang banget. So guys, pesan gue sih dari kisah yang viral ini dan menurut gue sangat sedih, sangat pilu, adalah kita jangan terlalu mudah depresi dan jangan berharap sama manusia seberapapun dia berkuasa. Berharaplah hanya pada yang punya kehidupan ini, tuh kan. Nggak berharap juga sama influencer, sama selebgram, sama siapapun, no. Hanya berharap sama yang punya kehidupan ini. And you know the answer, oke? Terima kasih, see you, tetap positif dan tetap ikuti bincang-bincang kita selanjutnya. Have a nice day.